Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di The TOEFL Coach. Pada video kali ini kita akan membahas 10 soal written expressions dari TOEFL ITP dan trik menjawab yang cepat. Kita langsung ke nomor pertama ya. Oke, di nomor pertama ini kita lihat bahwa subjeknya sudah kita lihat ya, supersonic airplane, ya ini subjeknya ya. Kemudian kita lihat verbnya sudah ada, predikat ya. Kemudian kita lihat ada comparative, dan ini benar ya. Jadi faster itu nggak cuma sebagai adjektif comparative ya, dia juga bisa sebagai adverb comparisons ya. Nah, speed of sound ini cuma satu ya di dunia ini. Jadi ini harus dikasih the. Jadi untuk sesuatu yang singular in this existence, in this world ya, the language menentukan harus memakai artikel the ya. Jawaban kita D. Baik, kita ke nomor 2 ya, prepositions ya, di tahun ya, betul prepositionnya, kemudian subjeknya ini ya, kemudian predikatnya ini, ada adverb. Nah, adverb ini sepertinya dia harus ordernya tidak seperti ini, dia harus di antara subjek dan verb ya. Kelihatannya yang B yang salah, tapi kita lihat ya, setelah ada kata kerja pertama, ini objeknya ya, ini prepositionnya sampai sini ya, prepositional phrase menerangkan the door. Ada kata kerja ya, harus to infinitive untuk menunjukkan purpose ya. Objek lagi, kemudian preposition, kata benda, benar ya. Oke, jadi yang salah adalah yang B. Kita ke nomor 3. Oke, kita lihat subjeknya adalah ini ya. Oh, maaf, bukan. Tapi ini ya. Postage stamp ya. Jadi ini kalau kita lihat plural bentuknya ya. Ini adjektif, ini adjektif ya. Ini frasenya panjang subjeknya ya. Frase non presnya ya. Oke, jadi ini subjek semua ya. Kemudian verbnya ini ya. In New York, in tahun, betul ya. Nah, tapi di sini kan dia tidak memperkenalkan dirinya sendiri ya, isu itu kan ya. Jadi dia harus dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, ini harus dalam kalimat pasif ya. Nah, pasif untuk past tense itu kita memerlukan was atau were ya. Nah, kebetulan ini plural, jadi harusnya were issued. Oleh karena itu, jawaban yang salah adalah yang C ya. Nomor 4. Typical long bone singular ya. Contoh ya, the femur ya. Oke. Typical long bone subjeknya ya, consist ya. Ini science ya. Predikat ya, agree ya. Di dalam present simple ya, singular and singular. Oke. Kemudian swellings, prepositions, kata benda diikuti, ya benar. Oke, contoh jawab betul. Nah, ini mungkin di sini salahnya adalah bone itu singular, jadi di sini harus ada a bone ya. Oleh karena itu A yang salah ya. Kita ke nomor 5, the common octopus lives ya, present simple kembali ya, singular singular. Lone ini adjektif ya, sementara sebelumnya adalah kata kerja predikat ya. In a den just big enough, adverb, adjektif enough ya, for ya, prepositions, kemudian non phrase ya, betul ini ya. Ini berarti pilihan yang salah adalah yang A ya, karena harusnya alone ya. Alone itu adjektif ya, diikuti oleh kata benda biasanya lone wolf, lone man ya, sendiri ya. Tapi di sini harus alone ya sebagai adverb ya. Jadi jawabannya adalah yang E yang salah. Oke, nomor 6. The vacuum tube. Oke, that's alright ya. Did an important contributions, adjektif sebelum kata benda ya. The early growth, to prepositions, the early growth kata benda ya. Ini keterangan ya, betul, ini D ya.
C betul, A juga betul. Sepertinya B ya, karena dia bukan melakukan ya, tapi berkontribusi itu artinya creating something ya. Jadi ini harusnya bukan did tapi made ya. Jadi frase yang cocok adalah make contributions ya. Jadi B jawaban yang salah. Kita ke nomor 7. San Agustin, Florida, yang ini subjeknya ya. Oke. Founded in 1565 by Pedro Menendez. Nah, ini juga keterangan sampai sini ya. Past participle phrase menerangkan ini ya. Nah, ini kan 1565, 21 years later masih past tense ya. Jadi ini harus past tense. By, ada kata-kata by, berarti dia yang melakukan, Francis Drake ya. Nah, ini harus pasif ya, karena di sini tidak ada subjeknya adalah Saint Augustine. Jadi ini harus was raised ya, bukan raising ya. Oke, yang salah yang C ya. Kita ke nomor 8. Bimetallic thermometer relies. Ini oke, adjektif ya, sebelum kata benda. Verbnya singular ya, betul ya. Tapi apakah ini kata kerja yang benar? Apakah dia alone harus dengan partikel misalnya? Ya, kita lihat. The different rates ya. Objek ya, keterangan. Usually biasanya relies on Brass and Cooper ya. Jadi pasangannya itu B itu relies itu rely on. Ya, ini frase yang harus kita ingat-ingat ya dalam verb ya. Verb phrase ini pasangan selalu begini ya, rely on. Jadi ini relies on the different rates ya. Oleh karena itu, jawaban yang salah adalah yang B ya. Kita ke nomor 9. An ice crystal is the nuclei. Nah, ini plural ya, bentuk nuclei, nucleus, tulisannya seperti ini. Ini adalah singular. Ya. Sementara ini yang plural. Sementara kalau kita lihat di sini an, ya. Jadi ini adalah singular form yang kita perlukan, ya. Ini oke, ini juga pasif yang betul, ya. Oleh karena itu jawaban yang salah adalah yang B, ya. Terakhir, the tremendous flooding, ya. Nah, ini subjek, ya, adjektif, ya. During keterangan, ya. Ini past tense, history, ya. Subjek, predikat, ya. Karena ini past tense verbnya. 8 million acres of 9 Midwestern states inundated and prove both. Oke, inundated and prove both. Kalau kita lihat di sini, deadly ini adjektifnya. Jadi di sini bentuk paralel ya. Yang di sini bukan expensively tapi expensive ya. Jawaban yang salah adalah yang C ya. Oke. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa membantu memahami lebih jauh lagi tentang structure dan written expressions. Jika suka, silahkan komentar dan klik the likes button dan juga share. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik the notification bell. Sampai jumpa di video berikutnya.